Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas tentang pergeseran kesetimbangan dan faktor-faktornya. Yang pertama kita akan bahas itu adalah terkait faktor perubahan dari konsentrasi. Nah, misalkan kita punya reaktan A plus B menjadi AB2. Berarti gini ya. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian, ketika konsentrasinya, jadi ketika konsentrasi dari reaktan itu ditambahkan atau konsentrasi dari produk dikurangi, maka reaksi akan atau kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Kesetimbangan geser ke kanan. Paham ya? Jadi kalau misalkan A sama B ini kita tambahin gitu ya, kita tambahin reaksinya, maka dia akan bergeser ke kanan untuk mencapai kesetimbangan. Atau AB-nya kita kurangi, diambil misalkan, maka untuk mencapai kesetimbangan, ya ini akan mensuplai biar setimbang. Jadi maksudnya seperti itu. Selanjutnya, untuk volume dan tekanan, ini ada hubungannya dengan koefisien. Jadi, apabila volume diperbesar, maka kesetimbangannya akan geser ke koefisien terbanyak. Sedangkan apabila tekanannya, tadi kan volume ya, sekarang kalau tekanannya diperbesar, kesetimbangan atau biar sama, kita perkecil deh, biar sama arahnya. Diperkecil, kesetimbangan geser ke koefisien terbanyak. Karena volume dan tekanan itu berlawanan. Maksudnya gimana? Sekarang kita cek. Di sini, reaktan koefisiennya ada 1 sama 1. Berarti koefisien itu 2. Sedangkan di sini, koefisiennya itu hanya ada 1. Akhirnya, ketika volume diperbesar, kesetimbangannya geser ke koefisien terbanyak, yaitu ke kiri atau ke arah reaktan. Tapi tidak selamanya ke reaktan, tergantung kalau koefisiennya ternyata lebih besar di produk, ya dia akan gesernya ke produk. Sedangkan kalau tekanannya diperkecil, kesetimbangan akan bergeser ke koefisien terbanyak juga, yaitu ke kiri. Di soal ini atau di reaksi ini itu adalah ke reaktan. Sekarang kita akan ngomongin tentang suhu. Jadi, apabila suhu diturunkan, kalau suhu diturunkan itu artinya menjadi lebih dingin ya. Buat kalian yang masih bingung, kita kasih uraian aja. Lebih dingin, suhunya turun. Itu sistem kesetimbangan akan melepas kalor. Sehingga apa? Geser ke reaksi endotherm. Contoh, misalkan kita punya N2 ditambah 3H2
menjadi 2NH3 dengan delta H min 92,2 kilojoule. Nah, pada soal ini, reaksinya itu adalah delta H-nya min 92. Artinya, ini merupakan reaksi eksoterm. Jadi kalau negatif itu namanya adalah reaksi eksoterm. Sedangkan kebalikan dari reaksi itu adalah reaksi endotherm. Panahnya berarti kayak gini. Kalau yang ini dia panahnya kayak gini. Sehingga kalau kita balik itu adalah NH3 terurai menjadi N2 plus 3H2 dengan delta H yang tadinya negatif berubah menjadi positif. Itu masuk ke reaksi endotherm. Kalau yang atas exotherm. Sampai situ oke ya? Jadi kalau misalkan tadi suhunya diturunkan dan reaksinya adalah reaksi yang atas, maka dia akan geser ke reaksi endotherm. Berarti gesernya ke kiri. Paham ya? Kan kalau yang arahnya ke sana dia exotherm karena negatif. Jadi dia akan gesernya ke kiri, kebalikannya. Gitu. Sedangkan kalau pakai reaksi yang bawah, dia akan geser ke reaksi endotherm. Berarti nanti gesernya akan ke kanan. Karena kanan sudah endotherm. Faktor keempat itu adalah katalis. Jadi katalis itu kalau ditambah ke dalam reaksi akan mempercepat laju reaksi. Nah, pada reaksi setimbang, pada reaksi kesetimbangan, katalis itu tidak memengaruhi pergeseran. Jadi ternyata katalis itu tidak memengaruhi pergeseran kesetimbangan. Jadi katalis itu hanya berperan untuk mempercepat tercapainya kesetimbangan. Kalau di dalam reaksi kesetimbangan, dia hanya berperan mempercepat tercapainya kesetimbangan.